Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Business Model Canvas dan Value Proposition Design dengan nama usaha Greenly Paper Straw dengan mata kuliah aplikasi kewirausahaan. Kelompok kami terdiri dari saya, Asifa Siti Sara dengan NPM 2018 14500-635, rekan saya yaitu Facia Nur Asifa 2018 14500-650, Ningtia Saudina dengan NPM 2018 14500-632, dan Risya Diagana dengan NPM 2018 14500-651. Kita masuk ke latar belakang. Penggunaan sedotan di Inggris sebesar 8,5 triliun per tahun, sementara Amerika Serikat mencapai 500 juta sedotan per hari. Jumlah ini dapat digunakan untuk memutari bumi sebanyak 2,5 kali. Pengguna yang sangat banyak ini akan menghasilkan sampah yang menumpuk. Salah satu dampak negatif dari sedotan plastik adalah dapat merusak lingkungan yang ada di laut, di mana air laut menjadi kotor karena terkena polusi, dan hewan laut seperti ikan banyak yang mengalami cedera dan kematian karena tingginya volume plastik di laut. Sedotan memiliki kesulitan untuk dilakukan daur ulang karena ukuran yang sangat kecil dan sering tergabung oleh olahan sampah material lain saat ingin dipisahkan. Mereka dibuang sembarangan, ditinggalkan di pantai, tertiup angin hingga masuk ke laut. Berdasarkan Strawless Ocean, sebanyak 71% burung laut dan 30% kura-kura ditemukan memiliki plastik yang menyatu pada badannya, sehingga probabilitas untuk selamat sangat kecil. Berdasarkan fenomena ini muncul sebuah ide bisnis yang dapat dijadikan gerakan sosial untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik dengan menjual sedotan kertas yang ramah lingkungan. Kita masuk ke profil usaha kami, yaitu nama usahanya adalah Greenly Paper Straw. Jenis usahanya produksi barang dengan beralamat di Jalan Mangga Besar nomor 10 Jakarta Pusat. Struktur organisasi kami ada ketua produksi yaitu Facia Nur Asifa, wakil produksinya Asifa Siti Sarah, manajemen pemasarannya Risya Diagana, dan manajemen keuangannya Ningtia Saudina. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Ningtia Saudina. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Asifa Siti Sarah, yaitu Business Model Canvas. Yang pertama ada pemilihan segmen konsumen atau customer segment. Segmentasi konsumen dari ide bisnis penjualan sedotan menggunakan kertas ini dapat dikatakan luas, dengan jangkauan usia dari 17 tahun sampai 45 tahun dengan semua jenis kelamin. Walaupun begitu, ada penekanan pada kelompok usia muda antara 17 sampai 30 tahun karena dengan menjadikan generasi muda sebagai prioritas utama dalam penjualan akan membantu dari kesuksesan dari penjualan produk dan pesan yang disampaikan karena generasi muda. Pemilihan segmentasi konsumen yang baik akan menjadikan dasar dari perencanaan penjualan dan pemasaran sehingga dapat efektif, efisien, dan menghasilkan profit. Yang kedua ada kelebihan yang dimiliki atau value proposition. Proposisi nilai adalah menentukan kelebihan atau perbedaan unik dari produk yang akan dijual dari komponen BMC dan memberikan perbandingan dengan para pesaing yang ada. Penentuan dari posisi nilai ini akan sangat penting karena penentuan akan mengaruhi hubungan dengan konsumen dengan bagaimana konsumen akan menerima atau tidak produk yang dibuat berdasarkan nilai yang diberikan dan jaringan-jaringan untuk membangun bisnis. Ada dua nilai lebih dari produk Greenly yang akan ditawarkan ke pelanggan. Yang pertama adalah tujuan sosial dari produk ini, yaitu mengurangi penggunaan plastik yang dapat merusak lingkungan melalui penggunaan produk sedotan dari plastik yang ramah lingkungan. Penawaran nilai yang kedua adalah kualitas dari produk yang akan kami jual. Dari sedotan sendiri akan menggunakan sedotan yang dimiliki sertifikat food grade, dengan ukuran panjang dan diameter yang mudah digunakan untuk berbagai jenis gelas atau minuman. Yang ketiga ada saluran distribusi atau channel. Distributor adalah rekan penting dalam kesuksesan bisnis karena mereka adalah perantara secara langsung yang akan mengantarkan produk kepada tujuan atau toko yang akan menjual produk kami. Bahan baku kertas yang memiliki sertifikat food grade adalah komponen utama dari pembuatan produk.
sehingga dibutuhkan pemasok yang dipercaya dan konsisten dalam menyediakan barang-barang dan peralatan yang dibutuhkan. Pemerintah memiliki andil yang dapat memiliki dampak luar biasa bagi produk kami, dengan mendukung gerakan pengurangan penggunaan bahan plastik dengan mempromosikan produk kami sebagai salah satu inovasi dalam barang distribusi dari plastik sendiri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Risya Diagana. Saya akan melanjutkan presentasinya nomor 4. Hubungan dengan pelanggan. Hubungan antara bisnis yang dijalankan dengan pelanggan adalah bagaimana pesan utama dari penjualan produk ini, yakni environmental awareness terhadap bahaya penggunaan plastik yang dapat merusak lingkungan dapat sampai ke para pelanggan melalui beberapa medium, seperti media sosial yang diharapkan dapat membuka mata para pelanggan tentang bahayanya plastik dan beralih ke sedotan kertas. Yang kelima, sumber pendapatan. Sumber pendapatan dalam bisnis ini adalah dengan menjual produk sedotan kertas yang dapat diperoleh melalui pembelian baik secara online maupun media sosial yang secara langsung melalui toko-toko menjalin kerjasama. Revenue stream ini menjalankan sumber pemasukan yang diperoleh perusahaan. Pendapatan yang diperoleh sedotan berasal dari pesan produk secara online, baik pembelian sedotan dalam bentuk mentah maupun yang sudah dipakai. Yang keenam, key activities. Kegiatan utama dalam menjalankan bisnis ini adalah melakukan penjualan dari produk sedotan kami dan pembuatan produk sedotan plastik yang sesuai dengan spesifikasi sehingga siap untuk dijual secara umum. Kegiatan utama lain adalah menggerakkan media sosial untuk menyampaikan pesan dari produk yang dijual. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fathia Nur Asyifa. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya itu nomor 7, Key Research. Untuk memastikan bahwa produk dan pesan yang ingin disampaikan oleh sebuah merek dapat sampai dengan tujuan akhir untuk menghasilkan profit, dibutuhkan sumber daya yang sesuai dan cukup agar bisnis bisa bergerak dengan mulus. Dalam penjualan produk sedotan kertas ini, sumber daya yang dibutuhkan antara lain bahan baku, sumber daya manusia, dan pemasaran. Bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan produk ini adalah kertas berkualitas tinggi sehingga aman digunakan konsumen untuk minum. 8. Key partnership. Setelah produk dan kampanye pemasaran sudah siap untuk dilanjutkan, perusahaan harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan para perantara yang akan menentukan berhasil atau tidaknya produk dan pesan yang akan dijual. Key partnership yang paling dibutuhkan dalam bisnis ini adalah distributor atau pemasok. Distributor adalah rekan penting dalam kesuksesan bisnis karena mereka adalah perantara secara langsung yang mengantarkan produk pada tujuan atau toko yang akan menjual produk kami. Bahan baku kertas yang memiliki sertifikat food grade adalah komponen utama dalam pembuatan produk sehingga dibutuhkan pemasok yang dapat dipercaya dan konsisten dalam menyediakan barang-barang dan peralatan yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu cost struktur. Komponen biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini antara lain adalah pembelian bahan baku, biaya pemasaran seperti paid promote melalui sosial media, hingga biaya produksi dan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya yaitu value proposition design. Value proposition design dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu customer jobs. Pertanyaannya adalah apa saja yang bisa dilakukan dengan memenuhi kebutuhan konsumen? Jawabannya, dengan adanya paper straw ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam kelengkapan saat menikmati minuman dengan sedotan yang kita produksi tanpa takut mencemari lingkungan. Yang kedua, apa saja pekerja yang bermanfaat untuk sosial yang dilakukan konsumen? Jawabannya, konsumen secara tidak langsung dapat berpartisipasi menjaga lingkungan dan mengurangi limbah plastik di negara Indonesia. Selanjutnya yaitu customer gain. Apa saja manfaat yang didapatkan konsumen? Paper straw ini ramah lingkungan dan memberikan harga yang ekonomis untuk konsumen dan mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua yaitu
Apa saja yang menjadi solusi agar konsumen senang? Greenie Paper Straw akan lebih mengeluarkan inovasi terbaru sesuai dengan perkembangan zaman dan lebih akan membuat konsumen tertarik membeli paper straw ini. Yang terakhir yaitu customer pain. Apa yang menjadi permintaan atau tantangan konsumen? Di Indonesia sendiri, perdagangan makanan dan minuman sangat banyak atau tersedia di berbagai tempat. Oleh karena itu, kami akan memberikan yang terbaik untuk konsumen, mulai dari harga hingga kualitas sehingga dapat digunakan oleh semua kalangan pengusaha makanan dan minuman. Yang terakhir, apa saja yang menjadi resiko konsumen? Jawabannya, karena ini adalah bahan sekali pakai, maka konsumen tidak dapat memakai berulang kali dan mudah sobek. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Asifa Siti Sarah. Selanjutnya masuk ke pain relievers. Pertanyaan pertama, apakah customer mendapatkan harga yang lebih hemat? Pelanggan pastinya akan mendapatkan harga yang lebih hemat dibanding harga sedotan plastik pada umumnya. Pertanyaan kedua, apakah hal ini membuat konsumen lebih baik? Jawabannya adalah konsumen secara tidak langsung ikut membantu menjaga kelestarian bumi sendiri dengan memilih paper straw ini dan menjadikan konsumen untuk memperhatikan lingkungan. Yang ketiga, apakah hal ini dapat meminimalisir risiko yang ditakutkan konsumen? Jawabannya bukan ketakutan customer saja, melainkan ketakutan dunia mengenai limbah plastik yang terus meningkat di dunia. Dengan adanya paper straw ini, diharapkan meminimalisir penggunaan plastik yang ada di dunia maupun di negara Indonesia sendiri. Sekian dari presentasi kelompok kami tentang business model canvas dan value proposition design produk kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.